Baik. Izin Pak WD2, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 12 dia ya kan? Berarti dia udah aman. Realisasi kinerja. Kinerja negara itu realisasi. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita semua pasti diberikan nikmat kesehatan, kesempatan. Dan tak lupa salawat berkaikan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Guru Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Muhammad Ali Munti MHum. Saya hormati Bapak Ibu dari Kepegawaian UIN Sumatera Utara Medan, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang hari ini bersama-sama kita melaksanakan Zoom untuk menindaklanjuti kegiatan maupun sosialisasi yang sudah kita laksanakan pada kemarin hari terkait dengan kinerja. Tentunya kegiatan ini akan dibuka oleh Bapak Wakil Dekan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ali Munti MHum. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan ke Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pertemuan Zoom kita hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan 2 hari yang lalu terkait sosialisasi pengerjaan kinerja yang tentunya sama kita ketahui bahwa ini aplikasi yang relatif ya baru bagi banyak kita. Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi, dan seperti sama kita ketahui bahwa tim sosialisasi ini sepenuhnya ditanggung-jawabi oleh bagian pegawaian UIN Sumatera Utara. Barusan saya sudah kontak, alhamdulillah Bu Nining sudah masuk. Bu Lis insya Allah akan segera bergabung, saya juga baru kontak. Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan hari ini kita laksanakan khusus pada level bagaimana mengisi realisasi ya kinerja yang kemarin sudah kita awali dengan pengisian program kerja, dan tentu hari ini sangat kita harapkan ya Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi yang masih awam dengan ini, bisa meyakinkan bahwa pengisian realisasi nanti dan juga program kerja beberapa hari yang lalu sudah tuntas hari ini untuk pemahamannya gitu ya. Dan sekali lagi untuk kita ingatkan bersama, pengisian ini segiannya itu kan tanggal 15, tapi karena ada semacam perpanjangan lalu kemudian berakhir tanggal 31 dengan catatan bahwa tanggal 31 itu adalah tanggal di mana semua fakultas sudah diverifikasi ya,
kinerjanya gitu. Jadi sesungguhnya saya pikir untuk pengerjaan itu sebelum tanggal 31 sedianya kita sudah selesai kan gitu. Itu yang bisa saya pahami kemarin dari tim kepegawaian gitu ya. Tanggal 31 itu adalah tanggal 31 yang semua kinerja itu sudah diverifikasi gitu ya. Sudah diverifikasi, sudah selesai semuanya. Tidak hanya sampai pada tahap pengerjaan, tapi juga sampai pada tahap pelaporan oleh fakultas. Gitu yang saya pahami kemarin. Maka dengan tanggal itu tentu ya sebelum tanggal 31 kita sudah selesai gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tidak terjadi kendala, karena Fakultas Tarbiyah ini kan dosennya terbanyak dari fakultas-fakultas lain, untuk tidak terjadi kendala kami harapkan sebelum tanggal 31 itu sudah selesai. Malah kalau saya berpikir di tanggal 29 Bapak Ibu, tolong semuanya sudah selesai pengisiannya gitu. Nah, mana tahu nanti ketika verifikasi lalu ada hal-hal yang perlu dikoreksi, kita masih punya waktu di tanggal 30. Nah, karena ini kan masih baru gitu ya, karena masih baru, oleh karenanya kita khawatir nanti ada hal-hal yang perlu pengoreksian ulang ya oleh Bapak Ibu yang misalnya ada hal-hal yang kurang dalam pengisian, baik dalam realisasi maupun program kerjanya itu, sehingga kita tanggal 30 itu masih ada waktu gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kami sangat-sangat berharap di tanggal 29, semua pengisian program kerja dan realisasi itu sudah selesai. Nah, ini semua kita lakukan untuk memastikan bahwa di tanggal 31 tak ada kendala apapun lagi gitu. Nah, nanti kalau ada kendala silakan dikontak kami akan coba membantu secara teknis ya. Kalau cara pengerjaan tentu ya beberapa kita ada yang sudah selesai, tentunya itu dipahamkan beliau lebih expert kan gitu. Nah, kita bisa sharing aja lah Bapak Ibu. Baik, Bu Lis sudah masuk. Assalamualaikum Bu Lis. Bu Nining, Bu Lis belum masuk ya Bu ya? Bu Lis. Izin Pak, Bu Lisnya lagi ada pekerjaan lain Pak. Oke. Belum bisa bergabung. Iya Pak. Ya, oke. Jadi sudah ada tim. Baik, saya karena tim kita dari kepegawaian gabung bersama kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh tim ya sosialisasi dari Kepegawaian UIN Sumatera Utara. Saya kira sekian sambutan dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Ali Muntempo yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh dari tim kepegawaian UIN Sumatera Utara yang mungkin nanti bisa sharing pada Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana tindak lanjut kegiatan maupun pengisian kinerja kita yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat. Untuk mempersingkat waktu, tentu kami persilakan kepada tim dari Pegawaian UIN Sumatera Utara. Waktu dan tepat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Muhammad Ali Munte. Kemudian mungkin yang hadir juga WD 1 dan 3 mungkin barangkali hadir. Nah, Bapak Ibu dosen dan administrasi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Bapak Ibu, izin untuk melanjutkan
memberikan pengisian mengenai realisasi untuk rencana SKP yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti yang sudah kita lakukan di hari Selasa kemarin, Bapak Ibu, sosialisasi mengenai pengisian SKP 2023. Nah, pada hari Selasa kemarin adalah tahap rencana. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, izin kami memohon maaf, kami tidak mengetahui sebenarnya kalau ada 2 sesi pada saat itu, banyak yang hadir dan tidak sempat untuk memberikan sosialisasi secara lengkap, sehingga pada hari ini kita jadwalkan di hari Selasa kemarin, hari ini kita jadwalkan untuk sosialisasi untuk mengenai pengisian realisasinya seperti itu. Bapak Ibu, izin saya untuk share screen. Ya. Bapak Ibu, saya harap mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengisi rencana, sudah bisa membuat rencana, dan mungkin Bapak Ibu beberapa di antaranya mungkin sudah pengajuan. Nah, saya harap kalau untuk membuat rencana yang saat ini di tanggal 18, deadline-nya tanggal 31, dan seperti Bapak WD2 tadi bilang deadline-nya mungkin pengisian keseluruhan tanggal 29, supaya ada pengkoreksian lagi kalau ada yang salah. Nah, diharapkan Bapak Ibu sudah mengisi rencana dan pengajuan. Nah, untuk pengisian realisasinya Bapak Ibu, jika ajuan SKP Bapak Ibu, jika ajuan rencana SKP Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat sudah disetujui oleh atasan, maka status dari rencana SKP atau status dari SKP Bapak Ibu di 2023, periode 2023 itu statusnya sudah persetujuan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, sudah bisa kita buat rencana aksi, realisasi, dan pengisian bukti dukung. Jadi kalau masih draft atau masih pengajuan, statusnya Bapak Ibu itu belum bisa kita buat rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung. Tetapi kalau sudah persetujuan seperti ini, sudah bisa kita lakukan pengisian untuk rencana aksi, realisasi, dan pengisian bukti dukung. Kalau Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama, mungkin karena deadline, kalau sudah pengajuan, mungkin Bapak Ibu bisa hubungi atasan untuk segera mereview dan menyetujui rencana Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jika sudah seperti ini, di main menu, di menu utama ini, Bapak Ibu di bagian SKP, kemudian di rumah SKP-nya ini, saya menyebutnya ini rumah SKP untuk periode 2023. Kalau rencana kita buatnya di detail SKP. Kalau untuk penilaian Bapak Ibu untuk pengisian realisasi kita buat di bagian penilaian. Kita klik penilaian. Maka akan muncul tabel seperti ini Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit mengenai pengisiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau sebelum-sebelumnya SKP kita yang masih manual, kemudian SKP juga yang model lama, itu kita mengisi realisasinya sama seperti kita membuat rencana, yaitu langsung 1 tahun. Nah, bedanya di aplikasi e-kinerja ini, Bapak Ibu, yang terbaru ini, kita membuat realisasinya itu per triwulan, Bapak Ibu. Jadi kita mengisi rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung itu setiap triwulannya. Ada triwulan 1, ada triwulan 2, 3, dan 4. Kemudian nanti di akhir ada periode final. Bedanya nanti Bapak Ibu di final ini tidak lagi mengisi rencana aksi, hanya mengisi bukti dukung saja. Realisasi dan bukti dukung. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di akun e-kinerjanya tidak muncul, belum muncul tabelnya, Bapak Ibu bisa klik tambah periode penilaian.
Nah, Bapak Ibu pilih terlebih dahulu triwulan 1, kemudian oke, triwulan 2, kemudian oke, seperti itu seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung mengisi untuk rencana aksi terlebih dahulu. Yang perlu kita isi terlebih dahulu, Bapak Ibu, adalah di periode penilaian triwulan 1. Di tabel ini, Bapak Ibu, triwulan 1 ada tombol berwarna merah, rencana aksi. Di sini kita klik Bapak Ibu, rencana aksi. Bapak Ibu, maka akan muncul rencana hasil kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk mempermudah, Bapak Ibu izin sebentar saya hapus dulu. Yang sudah saya contohkan sebelumnya. Sambil menunggu saya hapus ini Bapak Ibu, untuk mempermudah memberikan contoh, saya jelaskan sedikit. Rencana aksi ini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan rencana aksi ini adalah kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang mendukung terlaksananya rencana hasil kerja yang sudah kita buat Bapak Ibu. Jadi rencana aksi ini adalah kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang mendukung atau menjadi bagian dari rencana hasil kerja yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di sini rencana aksinya berupa kegiatan, bisa 1, bisa 2, atau 3, tidak ada batasan Bapak Ibu, selama kegiatan atau pekerjaan itu mendukung atau menjadi bagian dari rencana hasil kerja. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini satunya tidak bisa saya hapus. Nah, nanti Bapak Ibu ini kolom rencana aksi ini akan kosong seperti ini Bapak Ibu. Kosong, hanya ada tombol tambah. Di sini akan ada rencana hasil kerja yang sudah kita buat seluruhnya di tahap pembuatan rencana Bapak Ibu. Contohnya saya membuat 7 rencana hasil kerja dalam periode 1 tahun di 2023. Nah, ketika saya klik triwulan 1 tadi untuk rencana aksi, maka akan muncul semua rencana hasil kerja. Nah, Bapak Ibu, diisi saja Bapak Ibu ini untuk mengisi rencana aksi, yang perlu kita isi adalah rencana hasil kerja yang terjadi di triwulan 1 saja. Rencana aksi kita isi yang terjadi di triwulan 1 saja Bapak Ibu, rencana hasil kerjanya. Contoh, misalnya Bapak Ibu, yang rencana hasil kerja ini terlaksananya perkuliahan tatap muka, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Nah, target waktunya itu 12 bulan, 2 semester. Maka ini yang terlaksananya perkuliahan tatap muka itu akan kita isi di triwulan 1, 2, 3, dan 4. Karena rencana atau targetnya itu 12 bulan yang sudah kita buat di rencana. Bagaimana kalau target waktunya itu 6 bulan, maka di rencana aksi nanti kita hanya isi 2 triwulan saja. Karena 6 bulan, berarti akan ada 2 triwulan yang kosong. Misalnya RHK yang target 6 bulan tadi terjadi di Januari sampai dengan Juni. Berarti yang perlu kita isi. Jadi kalau jangan gara-gara 1 juta ini, mereka kan mau pergi. Ya, mohon maaf Ibu. Mereka pergi karena budget berebut. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, contohnya misalnya di RHK yang nomor 1, itu target waktu yang dari rencana kita buat di awal adalah 6 bulan, dan terjadi di bulan Januari sampai dengan Juni, maka akan kita isi di triwulan 1 dan 2. Nah, untuk triwulan 3 dan 4 tidak kita isi karena
tidak terjadi di Juli sampai dengan Desember seperti itu. Contohnya begini Bapak Ibu, kita klik tombol rencana aksi jika RHK nomor 1 ini terjadi di triwulan 1. Klik tambah. Nah, contohnya untuk dosen misalnya Bapak Ibu ya, terlaksananya perkuliahan tatap muka untuk rencana hasil kerjanya. Nah, periodenya target waktunya itu 12 bulan, 2 semester. Maka triwulan 1 pasti akan terjadi. Nah, rencana aksinya ini kita isi kegiatan atau pekerjaan yang mendukung terlaksananya atau terjadinya rencana hasil kerja. Contohnya untuk RHK-nya tadi terlaksananya perkuliahan tatap muka, maka rencana aksinya adalah salah satunya misalnya memberikan materi perkuliahan mata kuliah apa, bisa seperti itu Bapak Ibu. Memberikan materi perkuliahan, misalnya manajemen SDM sebanyak 3 kelas. Langsung saja Bapak Ibu bikin seperti ini bisa. Seperti itu. Jadi, ya Bapak Ibu, jadi ini adalah kegiatan. Ya mohon maaf Bapak Ibu, di mute dulu yang lain Bapak Ibu izin. Ya. Jadi, memberikan materi perkuliahan ini merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan tatap muka. Nah, bedanya juga Bapak Ibu, rencana aksi ini kita menggunakan bahasa kerja. Kalau rencana hasil kerja itu kita menggunakan bahasa kinerja, terlaksananya, terwujudnya, atau terciptanya, dan lain-lain. Kalau di rencana aksi ini kita membuatnya itu dalam bahasa kerja. Membuat, melaksanakan, memberikan, dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini salah satu contohnya, misalnya seperti ini Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu dosen yang lebih paham apa-apa saja yang termasuk dari kegiatan dari terlaksananya perkuliahan tatap muka. Kalau dicontohkan seperti ini Bapak Ibu, misalnya bisa seperti ini. Makanya di awal Bapak Ibu pada saat pertemuan di hari Selasa kemarin, untuk pembuatan rencananya itu sebaiknya tidak langsung detail karena akan kita detailkan di sini Bapak Ibu, di realisasi di rencana aksi. Nah, kalau di awal Bapak Ibu buat detail, misalnya terlaksananya perkuliahan tatap muka, mata kuliah manajemen SDM misalnya. Nah, itu nanti di rencana aksi lebih repot lagi Bapak Ibu untuk menguraikannya. Dan itu akan menjadi banyak sekali rencana hasil kerja Bapak Ibu. Nah, sebaiknya kalau dari saya pribadi Bapak Ibu, untuk rencana hasil kerja itu mencakup ruang lingkupnya luas saja Bapak Ibu. Seperti contohnya itu pelaksananya perkuliahan tatap muka. Nah, di sini di rencana aksi baru kita detailkan Bapak Ibu. Bisa misalnya memberikan materi perkuliahan mata kuliah manajemen SDM sebanyak 3 kelas. Kalau 3 kelas ini mata kuliahnya sama Bapak Ibu. Nah, kalau mata kuliahnya berbeda, tergantung misalnya dua kelas mata kuliahnya manajemen SDM, 2 kelas, baru nanti ditambah lagi satu sama memberikan materi perkuliahan mata kuliah misalnya manajemen pemasaran sebanyak 1 kelas. Nah, targetnya di sini Bapak Ibu. Saya di ruang rapat ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk mute sebentar Bapak Ibu supaya tidak terputus informasinya. Ya baik. Di target ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buat keseluruhan SKS-nya dalam satu semester misalnya, atau jumlah pertemuan dalam satu semester. Misalnya kalau kita buat 14 pertemuan, contoh misalnya seperti itu. Buat di target 14 pertemuan. Tetapi kan ini juga terjadi di triwulan 2 misalnya dan masih di kelas yang sama dan mata kuliah yang sama. Buat targetnya juga 14 pertemuan. Jadi sama Bapak Ibu. Di triwulan 1 dan 2 untuk semester 1 misalnya.
Nah, itu sama-sama dibikin 14 pertemuan nantinya. Contohnya seperti ini. Untuk rencana aksi yang pertama kita buat seperti ini bisa, atau SKS-nya bisa, yang mana yang lebih cocok menurut Bapak Ibu nantinya. Nah, setelah Bapak Ibu isi, klik OK. Mohon maaf, ini masalah jaringan Bapak Ibu. Saya refresh dulu. Izin Pak Rahmat, suaranya nggak dengar Pak. Iya, sebentar. Kita klik OK tadi untuk menambahkan rencana aksi 1. Yang pertama, nah ini Bapak Ibu sudah muncul untuk rencana aksi atau kegiatan yang mendukung dari terlaksananya perkuliahan tatap muka. Misalnya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kegiatannya adalah memberikan materi perkuliahan mata kuliah manajemen SDM sebanyak 2 kelas, targetnya 14 pertemuan. Nah, apakah ada lagi kegiatan yang mendukung dari terlaksana perkuliahan tatap muka tadi? Misalnya Bapak Ibu ada satu kelas lagi dengan mata kuliah yang berbeda, bisa Bapak Ibu tambahkan. Memberikan misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sebanyak satu kelas. Jadi Bapak Ibu mempunyai 3 kelas contohnya. Nah, ini bisa 14 pertemuan juga. Kita klik OK. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Ini tergantung dari tentunya kewajiban Bapak Ibu mengajar di semester yang termasuk dalam triwulan satunya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah masuk di kegiatan yang kedua. Jika masih ada lagi misalnya contohnya Bapak Ibu kita klik tambah lagi. Nah, salah satu atau contoh lainnya untuk kegiatan yang ya Pak, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin. Tidak ada ya. Baik, saya lanjut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf, bertanya apakah ada yang bertanya? Iya, iya, silakan Pak. Boleh Pak. Boleh, boleh, silakan Pak. Silakan Pak. Kalau ada yang ingin bertanya Pak. Sebaiknya Pak Rama lanjut aja nanti di akhir baru ada pertanyaan gitu. Biar Oke. iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Baik, saya lanjutkan. Misalnya kegiatan lain atau pekerjaan lain yang mendukung terlaksana perkuliahan tatap muka tadi ada lagi. Misalnya, contohnya Bapak Ibu membuat bahan ajar itu merupakan bagian dari terlaksananya perkuliahan tatap muka. Bisa Bapak Ibu buat seperti ini. Bisa juga dilengkapkan Bapak Ibu kalimatnya sebanyak 3 kelas tadi contohnya. Targetnya misalnya ini kalau outputnya saya kurang paham Bapak Ibu tentunya lebih paham. Misalnya bahan ajar itu berupa RPS misalnya, tinggal Bapak Ibu buat misalnya 3 kelas itu RPS-nya berbeda, berarti Bapak Ibu buat seperti ini atau buat 3 bahan ajar.
Gitu. Kalau dalam 3 kelas ini bahan ajarnya sama, boleh satu saja bahan ajar. Seperti itu Bapak Ibu contohnya. Nah, kalau seperti yang tadi, kalau misalnya manajemen SDM 2 kelas, manajemen pemasaran 1 kelas, bahan ajarnya berbeda, bisa Bapak Ibu gabungkan 3 bahan ajar atau nanti bisa 2 bahan ajar seperti ini, 2 kelas, sebanyak 2 kelas, di sini 2 bahan ajar mata kuliah manajemen SDM, boleh Bapak Ibu seperti ini. Nah, atau Bapak Ibu langsung gabungkan supaya tidak repot juga boleh. Misalnya untuk yang bahan ajar ini Bapak Ibu ya, 3 kelas, 3 bahan ajar. Boleh juga seperti ini Bapak Ibu, fleksibel. Yang terpenting adalah Bapak Ibu ini juga sudah diketahui oleh atasan Bapak Ibu. Nah, makanya untuk di 2024 nanti Bapak Ibu perlu sebelum membuat rencana SKP untuk 1 tahun di 2024, sebaiknya dilakukan dialog kinerja Bapak Ibu. Dosen tetapnya belum kirim dosen itu. Prodi. Ya, ketika sudah seperti ini Bapak Ibu, kita klik OK. Diajarin deh. Nah, maka akan muncul yang ketiga Bapak Ibu. Ini nanti urutannya bisa acak Bapak Ibu, tetapi tidak masalah. Ini yang ketiga tadi sudah kita buat. Membuat bahan ajar sebanyak 3 kelas, yaitu target 3 bahan ajar. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau masih ada lagi, Bapak Ibu buat lagi. Tidak terbatas Bapak Ibu. Kalau misalnya kegiatannya, masih ada kegiatan yang mendukung terlaksananya rencana hasil kerja yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu setelah seperti ini, sudah selesai rencana aksi untuk RHK kita yang nomor 1, terlaksananya perkuliahan tatap muka misalnya. Tinggal Bapak Ibu isi lagi RHK yang mana lagi yang terjadi di triwulan 1, yang terjadi di Januari sampai Maret 2023. Contohnya misalnya RHK yang kedua, Bapak Ibu buat juga misalnya terlaksananya bimbingan skripsi mahasiswa misalnya seperti itu untuk rencana hasil kerjanya. Maka Bapak Ibu klik seperti lakukan seperti langkah yang mengisi pertama tadi, tinggal Bapak Ibu klik tambah saja, Bapak Ibu isi di sini seperti itu. Misalnya contohnya sudah dibuat kemarin, ini untuk contoh. Memberikan persetujuan atau ACC skripsi mahasiswa. Targetnya bisa rentang Bapak Ibu ya. Targetnya itu 2 sampai 5 mahasiswa yang mendapat persetujuan untuk sidang seperti itu. Bisa seperti itu. Untuk sidang. Nah, seperti ini bisa. Tentunya Bapak Ibu lebih paham mengenai kegiatan-kegiatan yang masuk atau yang menjadi bagian dari terlaksananya bimbingan skripsi mahasiswa. Kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya mencontohkannya ada kekeliruan. Kita klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lakukan hal yang sama Bapak Ibu jika masih ada lagi kegiatan yang mendukung atau yang menjadi bagian dari terlaksananya bimbingan skripsi mahasiswa. Lakukan langkah yang sama. Klik tambah, isi, kemudian targetnya, klik OK. Klik tambah, isi rencana aksinya, pekerjaannya, isi targetnya, klik OK. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, yang selesai nanti yang kedua misalnya, nah lanjutkan yang ketiga dan sampai dengan yang ketujuh, kalau memang terjadi di triwulan 1. Kalau tidak terjadi di triwulan 1, Bapak Ibu tidak perlu isi, dikosongkan saja. Seperti ini contohnya, misalnya triwulan 1 RHK yang terlaksana di triwulan 1 hanya RHK 1 dan 2 saja. Maka 3 sampai dengan 7, contohnya ini, nah, tidak perlu saya isi seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu pastikan terisi,
yang terjadi di triwulan 1, maka Bapak Ibu bisa kembali klik tombol kembali. Ya Bapak Ibu, kalau di jam kerja seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh, mengalami kendala masalah jaringan seperti ini, di jam kerja sepertinya halnya akan terjadi kayak gini Bapak Ibu. Logout, keluar kita harus login lagi atau error seperti itu. Bang Ridwan, Yang lalu nih. Yang lalu. Nah, kalau sudah terisi tadi Bapak Ibu untuk triwulan yang pertama, triwulan 1, kita klik kembali, kita kembali ke tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kita kembali ke tampilan tabel untuk masing-masing triwulan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk selanjutnya di triwulan 1 yang perlu kita isi adalah bukti dukung Bapak Ibu. Pengisian bukti dukung. Di bawah tombol rencana aksi ada tombol berwarna biru, pengisian bukti dukung. Kita klik Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu di triwulan 1 Bapak Ibu ya. Di tabel triwulan 1, di bawah tombol rencana aksi ada pengisian bukti dukung. Kita klik. Ya, di sini nanti akan ada peringatan Bapak Ibu, batas waktu pengisian eviden dan realisasi adalah tanggal 31. Ini yang untuk 2023. Nantinya di 2024 tentunya berbeda lagi batas waktu pengisiannya. Kita masuk ke pengisian bukti dukung. Nah, pengisian bukti dukung ini Bapak Ibu, maaf untuk mempermudah saya hapus. Kita contohkan yang di nomor 2 saja Bapak Ibu ya. Ini sudah diisi sebelumnya, sudah dicontohkan sebelumnya. Untuk pengisiannya kita bisa contohkan untuk di yang kedua. Jadi seperti ini Bapak Ibu, untuk bukti dukung nanti sebelum diisi seperti ini, tabelnya itu kosong Bapak Ibu. Yang muncul tombol tambah di tabel bukti dukung dan tombol edit di realisasi itu yang terjadi di triwulan 1 saja. Yang rencana aksinya tadi kita isi di triwulan 1 saja. Rencana aksi yang kita isi tadi di triwulan 1 adalah RHK yang nomor 1 dan nomor 2. Maka RHK 3 dan seterusnya sampai dengan 7 tidak ada tombol tambah dan editnya Bapak Ibu. Karena tidak terjadi di triwulan 1, maka tidak perlu kita isi bukti dukung dan realisasinya di triwulan 1. Contoh pengisiannya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya tadi untuk terlaksananya perkuliahan tatap muka. Anggap ini masih kosong ya Bapak Ibu ya. Anggap ini masih kosong. Memberikan materi perkuliahan pada mata kuliah manajemen pemasaran sebanyak 1 kelas. Kemudian membuat bahan ajarnya 3 kelas. Untuk materi perkuliahan manajemen SDM sebanyak 1 kelas. Ini untuk rencana aksi dari rencana hasil kerja terlaksananya perkuliahan tatap muka di triwulan 1. Maka kita isi bukti dukungnya Bapak Ibu, bukti dukungnya dengan klik tambah.
kita isi untuk nama bukti dukung. Penamaan bukti dukung ini terserah Bapak Ibu, bebas. Yang terpenting adalah berkaitan dengan rencana hasil kerjanya dan mudah dipahami oleh atasan nantinya. Misalnya itu Bapak Ibu terlaksananya perkuliahan tatap muka tadi, ada di situ memberikan materi perkuliahan, kemudian bahan ajar, bisa Bapak Ibu bikin seperti ini materi perkuliahan. Contohnya materi perkuliahan dan bahan ajar. Boleh kalau misalnya Bapak Ibu gabung nanti bukti dukungnya dalam satu folder. Karena bukti dukungnya yang Bapak Ibu lampirkan di aplikasi kinerja ini, e-kinerja ini adalah berupa link Bapak Ibu. Link dari Google Drive atau Dropbox atau Cloud yang penting adalah yang mudah diakses dan bisa diakses secara online, Bapak Ibu. Untuk saat ini yang termudah kita pakai Google Drive. Maka terlebih dahulu Bapak Ibu, bukti kerja Bapak Ibu, bukti dukung Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu upload di Google Drive, buat dalam satu folder, misalnya perkuliahan tatap muka tadi, materi-materinya, kemudian bahan ajarnya, seperti itu. Bapak Ibu upload ke dalam satu folder. Nah, di folder itu Bapak Ibu buat link, kemudian copy paste linknya ke kolom ini Bapak Ibu, bukti dukung. Jadi cukup yang dimasukkan di aplikasi ini adalah cukup linknya saja ya Bapak Ibu. Kalau untuk soft copy-nya, bukti kerja Bapak Ibu upload di Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Seperti ini contohnya materi perkuliahan dan bahan ajar. Kita klik OK. Ya, sepertinya banyak yang akses ini Bapak Ibu ya. Agak lama Bapak Ibu, izin kita tunggu saja. Dibuat orang tuh ya tanggal. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sudah masuk untuk bukti dukung yang pertama untuk di kuantitas, yaitu materi perkuliahan dan bahan ajar namanya. Nanti ketika diklik oleh atasan, ketika dilakukan penilaian, maka akan muncul contohnya Bapak Ibu ya, ini contoh. Nanti akan muncul bukti kerja atau bukti dukung Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu upload di Google Drive tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat oleh atasan sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian di akhir nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang kualitas juga misalnya kita bikin Bapak Ibu, klik tambah nanti karena ini sudah ada, saya klik edit. Kalau belum ada Bapak Ibu nantinya ini kosong, Bapak Ibu klik tambah.
Seperti itu. Misalnya nama bukti dukungnya jika sudah satu folder Bapak Ibu, dalam satu RHK sudah Bapak Ibu buat satu folder bukti dukungnya, maka bisa Bapak Ibu masukkan link yang sama, penamaannya juga sama seperti ini juga boleh Bapak Ibu. Supaya tidak terlalu lama atau tidak terlalu banyak kita membuat link, bisa seperti ini Bapak Ibu. Tetapi dalam satu folder itu hanya ada bukti dukung atau bukti kerja di RHK yang pertama Bapak Ibu. Untuk RHK yang kedua, ketiga, dan seterusnya nanti bukti dukungnya itu di dalam folder yang terpisah Bapak Ibu ya. Supaya atasan mudah untuk melakukan penilaian. Jadi ketika diklik folder untuk RHK nomor 1, semuanya bukti dukungnya mengenai RHK yang nomor 1. Nah, masuk lagi Bapak Ibu seperti ini sama. Yang ketiga juga seperti itu untuk aspek waktu Bapak Ibu untuk pengisian bukti dukungnya. Kita klik tambah nanti, Bapak Ibu masih kosong, klik tambah. Kalau ingin mengganti, bisa Bapak Ibu edit, klik edit. Kalau Bapak Ibu ingin menghapus, bisa Bapak Ibu hapus, klik hapus. Linknya juga kita input yang sama Bapak Ibu. Nah, sudah untuk yang bukti dukung, Bapak Ibu sudah masuk semua. Dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, bukti dukungnya semua sudah kita masukkan. Ini bisa Bapak Ibu edit ataupun Bapak Ibu hapus. Setelah diisi bukti dukungnya Bapak Ibu, kita lanjut ke pengisian realisasi. Sama Bapak Ibu, nanti ini bakalan kosong. Awalnya Bapak Ibu, ini masih kosong, seperti ini. Kita klik edit untuk mengisinya Bapak Ibu. Nah, realisasinya ini adalah Bapak Ibu merupakan progres dari rencana dari target waktu kita. Misalnya target waktunya 12 bulan dari RHK yang nomor 1, RHK yang pertama tadi, maka di triwulan 1 progresnya itu sudah terselesaikan berapa. Tetapi kalau misalnya untuk pengajaran, mungkin Bapak Ibu bisa bikin saja dari total SKS. Kalau misalnya membuat satuannya SKS, kalau satuannya pertemuan, Bapak Ibu buat progres pertemuannya sudah berapa pertemuan. Tapi kalau SKS kan sulit tuh Bapak Ibu untuk tidak bisa kita buat progres. Misalnya target 1 tahun, 2 semester, misalnya 24 SKS. Kan nggak bisa kita bagi Bapak Ibu, triwulan pertama sudah terlaksana 4 SKS, misalnya nggak bisa seperti itu Bapak Ibu ya kayaknya ya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti di sini realisasi bikin saja keseluruhannya Bapak Ibu kalau satuannya SKS nantinya. Tapi kalau misalnya pertemuan, nah dari Januari sampai Maret itu sudah berapa pertemuan itu bisa berupa progres. Ini tergantung Bapak Ibu, tergantung juga nanti dari kesepakatan antara Bapak Ibu dan atasan untuk pengaturan untuk satuannya ini seperti apa, bukti dukungnya juga seperti apa. Contohnya seperti ini, misalnya 1 tahun, 2 semester, Bapak Ibu targetnya tadi 24 SKS, maka realisasi untuk triwulan 1 misalnya buat saja langsung 24 SKS. Nanti yang membedakannya adalah pekerjaan tadi, rencana aksi tadi Bapak Ibu. Seperti ini, klik OK. Maaf, saya ulang Bapak Ibu. Sering terjadi error. Kalau seperti ini kasusnya Bapak Ibu sering terjadi error, Bapak Ibu refresh saja, dia akan balik lagi. Karena trafficnya untuk jam segini Bapak Ibu untuk server BKN sedang padat.
contoh. Kita contohkan 24 SKS, sumber datanya bukti dukung. Nanti di 2024 Bapak Ibu, kalau atasan mau juga bukti dukungnya berupa bukti fisik, maka bisa dibuat seperti ini Bapak Ibu. Bukti dukung disertai bukti fisik, ini bisa. Kalau atasan meminta juga bukti fisiknya, bukti hard copy-nya. Kalau tidak, maka cukup dengan bukti dukung saja. Klik OK. Maka akan muncul Bapak Ibu 24 SKS berdasarkan bukti dukung seperti yang kita buat tadi. Bisa juga pertemuan menyesuaikan yang rencana aksi tadi Bapak Ibu. Atau bisa juga buat progres dari target tahunan. Kalau untuk yang perkuliahan tatap muka Bapak Ibu. Lanjut kita isi realisasi untuk yang kualitas. Nah, kualitas ini tergantung dari target kualitas atau seberapa persen yang Bapak Ibu buat di rencana dalam 1 tahun. Misalnya ini rencananya 100%, maka tinggal kita bagi 4. Nah, apakah ini harus sama pembagiannya? Tidak harus sama Bapak Ibu, tergantung dari RHK yang nomor 1 ini tadi atau RHK yang terjadi di triwulan 1 itu sudah terjadi sampai di progresnya sudah berapa persen seperti itu. Kalau misalnya tidak rata, misalnya triwulan 1 progresnya dari 100% sudah terlaksana 50%. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Sumber data bukti dukung. Maka nanti di triwulan 2, 3, dan 4 itu sisanya 50%. Bapak Ibu bagi 3 progresnya. Misalnya triwulan kedua menjadi 10%, triwulan ketiga 20%, dan triwulan keempat 20%. Maka nanti totalnya di periode akhir itu menjadi 100%. Progresnya di tiap-tiap triwulan bisa berbeda atau bisa sama 25% seperti itu. Ini tergantung dari progres yang sudah terlaksana, yang sudah terjadi di triwulan 1. Kita klik Bapak Ibu, klik OK. Seperti ini, 25% berdasarkan bukti dukung. Lanjut kita isi realisasi untuk aspek waktunya. Di sini juga sama Bapak Ibu, tergantung dari jumlah target waktu yang Bapak Ibu buat pada saat pembuatan rencana. Misalnya targetnya 12 bulan, maka tentu setiap triwulannya itu terjadi dan setiap triwulannya itu realisasinya 3 bulan. Tetapi misalnya bagaimana kalau Bapak Ibu buat misalnya itu target waktunya dari RHK Bapak Ibu 4 bulan, ada yang 4 bulan pelaksanaannya. Maka Bapak Ibu lihat dulu itu terjadi di bulan berapa, bulan apa. Misalnya 4 bulan terjadi di bulan Januari sampai dengan April. Maka realisasinya nanti di triwulan 1 Bapak Ibu buat 3 bulan, di triwulan 2 nanti Bapak Ibu buat sisanya 1 bulan. Seperti itu realisasinya. Berarti sudah terrealisasi, sudah mencapai target yaitu 4 bulan nantinya di periode akhir. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini sekali lagi tergantung dari target waktu yang Bapak Ibu buat di awal pada saat pembuatan rencana. Jika 12 bulan, maka tentu setiap triwulannya menjadi 3 bulan. Jika tidak 12 bulan, maka pembagiannya sesuai dengan di bulan berapa RHK yang Bapak Ibu buat itu terjadi. Contohnya seperti ini, karena 12 bulan, maka realisasi untuk triwulan 1 itu sudah berjalan atau sudah terjadi 3 bulan.
Sumber data sama semuanya, bahasanya Bapak Ibu bukti dukung. Kemudian kita klik OK. Iya, Bapak Ibu, maka akan muncul di sini untuk realisasinya sudah terisi semua, kuantitas, kualitas, dan waktu. Nanti untuk feedback ini, Bapak Ibu, ini masih kosong jika belum diberi penilaian akhir oleh atasan. Seperti ini sudah terisi, maka penilaian akhir sudah dilakukan oleh atasan. Seperti itu nanti bedanya, Bapak Ibu. Jika masih kosong berarti belum dinilai oleh atasan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, lanjutkan. Ini sudah selesai untuk pengisian bukti dukung dan realisasi di RHK yang nomor 1. Maka lanjutkan di RHK yang nomor 2 karena ini juga terjadi di triwulan 1. Dengan langkah yang sama Bapak Ibu. Klik tambah untuk masing-masing aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu. Masukkan nama bukti dukungnya, kemudian masukkan linknya, klik OK. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk realisasinya juga seperti itu, klik edit, kemudian realisasinya sudah terjadi berapa target dari target, sudah terjadi berapa yang di triwulan 1, kemudian sumber datanya buat bukti dukung, klik OK, maka lanjut ke kualitas dan waktu. Seperti itu seterusnya Bapak Ibu. Jika sudah diisi semua Bapak Ibu, RHK yang terjadi di triwulan 1, maka selesai untuk kita membuat realisasi Bapak Ibu. Untuk perilaku kerja nanti, untuk feedbacknya ini akan dilakukan oleh atasan. Bapak Ibu tidak perlu mengisi di bagian yang ini, hanya yang di bagian ini saja, dan tentu nanti ada tombol tambah atau editnya. Seperti ini Bapak Ibu. Jika sudah diisi yang terjadi di triwulan 1, maka kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Izin mohon untuk menunggu sebentar Bapak Ibu.
Nah, kita kembali ke tabel triwulan tadi Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ketika kita sudah mengisi rencana aksi, kemudian kita sudah mengisi bukti dukung, kita bisa juga melakukan feedback perilaku ke atasan ataupun ke rekan kerja kita Bapak Ibu. Ini bersifat opsional Bapak Ibu, tidak wajib, tapi kalau Bapak Ibu mau membuatnya atau melakukan feedback perilaku bisa Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melakukan penilaian perilaku. Bisa ke sesama rekan kerja, misalnya saya mau melakukan penilaian ke sesama rekan kerja saya, yaitu Ibu Nuraini Harahap, atau bisa ke atasan saya melakukan feedback atau penilaian perilaku atasan saya, yaitu Pak Hairunas, itu bisa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di tombol ini, Bapak Ibu kita bisa melakukan penilaian atau feedback perilaku kepada atasan yang 7 kategori ini Bapak Ibu, yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan lain-lain sampai dengan kolaboratif. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara klik tambah. Untuk menambahkan bisa hanya emoticon saja Bapak Ibu seperti ini, tombol 3 misalnya, tombol jempol 3 kali atau sekali, atau bisa disertai komentar Bapak Ibu, misalnya berkenaan mengenai orientasi pelayanan. Nah, bisa juga seperti ini Bapak Ibu, berkaitan dengan orientasi pelayanan. Selanjutnya untuk akuntabel, kompeten, dan lain-lain itu juga Bapak Ibu bisa lakukan penilaian perilaku. Ketika sudah seperti ini Bapak Ibu bisa klik OK. Nanti akan muncul penilaian Bapak Ibu terhadap atasan di akunnya atasan. Ini bersifat opsional Bapak Ibu, tidak menjadi kewajiban. Sekali lagi Bapak Ibu bersifat opsional untuk feedback ke atas maupun sesama rekan kerja. Tetapi nanti bagi pimpinan itu menjadi kewajiban untuk penilaian perilakunya, menjadi kewajiban untuk penilaian perilaku ke bawahannya. Nah, baik, jika sudah seperti itu Bapak Ibu, sudah kita isi semua untuk triwulan 1, maka Bapak Ibu lanjutkan dengan langkah-langkah yang sama di triwulan 2, 3, dan 4. Seperti itu. Maka nanti Bapak Ibu akhiri dengan pengisian bukti dukung di periode final. Nanti di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu input atau Bapak Ibu masukkan pengisian bukti dukungnya yang merupakan rangkuman atau keseluruhan dari bukti dukung triwulan 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu jadikan satu menjadi bukti dukung secara menyeluruh atau bukti dukung periode final. Seperti itu Bapak Ibu. Jika sudah kita isi semua sampai dengan periode final, maka kita hanya menunggu saja Bapak Ibu untuk penilaian akhir dari atasan. Nah, kalau agar cepat mungkin Bapak Ibu untuk yang 2023 ini karena dikejar deadline, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi atasan Bapak Ibu untuk dilakukan penilaian akhir. Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Wakil Dekan 2, bahwasanya Bapak Ibu deadline-nya untuk pengisian SKP sampai dengan realisasinya, sampai dengan bukti dukungnya itu tanggal 29 Januari, maka kalau Bapak Ibu selesai sebelum 29 Januari, Bapak Ibu bisa langsung kabari ke atasan Bapak Ibu. Yang menilai Bapak Ibu dosen nantinya akan langsung dinilai oleh dekan dalam aplikasi kinerja ini Bapak Ibu. Jadi tidak lagi di akun WD1 tetapi penilaian di dekan Bapak Ibu. Tetapi ini tidak mengubah struktur bahwa sekarang ini dosen langsung ke dekan untuk koordinasinya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya terjadi di
aplikasi e-kinerja saja, bahwa penilaian SKP itu dilakukan oleh dekan langsung karena memang sistemnya atau aplikasinya hanya membaca satu pimpinan di setiap satu unit kerja. Seperti itu, Bapak Ibu, jika sudah selesai, maka kita bisa cetak SKP-nya di sini, Bapak Ibu, cetak form penilaian. Untuk mencetak masing-masing triwulan, 1, 2, 3, dan 4, di sini ada tombol cetak form penilaian, dan di periode final. Seperti itu, Bapak Ibu. Nanti kalau mau mencetaknya, Bapak Ibu, silakan klik cetak form penilaian. Tanggalnya Bapak Ibu sesuaikan. Untuk tanggal realisasi biasanya di Januari di tahun berikutnya. Kalau SKP 2023 berarti di penilaian tanggalnya di Januari 2024. Misalnya seperti ini, lokasinya sama Medan seperti ini. Yang ini kosongkan saja Bapak Ibu, opsional. Kalau ada yang menggunakan TTE silakan diisi anchor-nya. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Formatnya atau bentuknya sama seperti yang 2022. Hanya saja bedanya kita tidak lagi membuatnya secara manual, tetapi sudah melakukan pembuatannya menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini saya print untuk yang periode triwulan 1 untuk yang SKP realisasi. Nanti ketika sudah dilakukan penilaian oleh pimpinan Bapak Ibu, maka nanti akan muncul di sini. Untuk capaian kinerja organisasi ini nanti akan muncul ketika sebagian atau semua dari pegawai di satu unit kerja itu membuat SKP atau selesai membuat SKP-nya. Maka akan muncul capaian kinerja organisasi atau dari satu unit keseluruhan. Nanti ketika sudah diberi penilaian oleh atasan, maka rating hasil kerja kita akan muncul. Apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Penilaiannya ada 3 Bapak Ibu. Di bawah, di atas, atau sesuai ekspektasi. Begitu juga dengan perilaku kerja, nanti di sini akan muncul ratingnya dan predikatnya. Seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tanda tangani, kemudian ditandatangani juga oleh atasan. Nah, untuk triwulan 2 seperti itu juga Bapak Ibu print dan ditandatangani. Nah, apakah harus semua di print Bapak Ibu realisasi SKP-nya yang triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu tergantung dari atasan Bapak Ibu apakah meminta atau tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mencetak dokumen ini bisa kapan saja dicetak. Seperti itu. Lebih baik Bapak Ibu di print, kemudian ditandatangani saja. Di print saja di tiap triwulan, Bapak Ibu tanda tangani dan tanda tangani oleh atasan untuk menjadi arsip Bapak Ibu jika diperlukan di hari kemudian. Sama seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk dokumen evaluasi kinerjanya kita bisa print juga. Tanggalnya disesuaikan Bapak Ibu. Ini seperti kita membuat yang manual kemarin Bapak Ibu. Jangka waktu seminggu misalnya seperti ini contohnya Bapak Ibu. Untuk yang realisasi contoh ya Bapak Ibu ya, nanti tentunya disesuaikan tahun dan tanggalnya. Kalau realisasi di triwulan 1 maka Bapak Ibu tanggalnya berarti April 2024. April 2023, maaf Bapak Ibu. Kalau untuk realisasi triwulan 1. Nah, seperti ini yang berlogo Garuda Bapak Ibu, periode triwulan 1. Maka di sini yang muncul untuk 1 Januari sampai 31 Maret 2023. Dan berarti nanti tanggalnya Bapak Ibu sesuaikan menjadi April 2023. Ini juga bisa ditandatangani dan Bapak Ibu simpan menjadi arsip. Kalau tidak dicetak juga tidak apa-apa selama pimpinan tidak meminta dan bisa Bapak Ibu cetak kapan saja. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira cara pengisiannya. Untuk pencetakan SKP yang rencana, mungkin saya hanya sekedar
mengingatkan Bapak Ibu ada di sini detail SKP. Dan ada di menu cetak ini Bapak Ibu. Di sini juga berarti diisi di awal tahun di tahun berjalan rencana SKP. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini adalah SKP yang rencana 1 tahun 2023. Ini bisa Bapak Ibu print dan ditandatangani oleh atasan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Moderator mungkin bisa menengahi atau bisa mengendalikan. Terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang belum jelas, yang ingin dipertanyakan terkait dengan pengisian kinerja ini. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan yang ingin bertanya. Pak Rizky, di menu chat sudah banyak. Tolong itu dibahas dulu gitu. Oke, baik Pak. Izin Pak Rahmat, ada beberapa Assalamualaikum, Pak Rizky. Saya mau bertanya. Iya Bu, bentar Bu. Kami bacakan dulu chat yang sudah masuk ya Bu. Ini ada pertama dari Bu Inom. Linknya boleh tidak dilampirkan link si Bejo Pak Rahmat. Nah, kalau link si Bejo itu isinya apa saja Pak Ibu? Link si Bejo ada beberapa mungkin kegiatan dosen terkait pengajaran, pengabdian, penelitian juga ada di situ Pak. Sebaiknya Bapak Ibu untuk mempermudah, misalnya yang ada di BKD pun juga bisa, kalau bisa ditarik data, tarik data saja dulu, di-download. Begitu juga dengan di si Bejo. Saya kurang paham aplikasinya seperti apa, tapi kalau bisa ditarik data atau di-download, bisa di-download saja yang untuk bukti kerja Bapak Ibu, kemudian upload di Google Drive. Begitu juga nanti misalnya penelitian atau jurnal, di repositorinya Bapak Ibu bisa saja link repositorinya, tetapi untuk mempermudah atasan baiknya Bapak Ibu download saja dulu misalnya jurnalnya, baru masukkan ke Google Drive. Begitu juga dengan apa yang ada di si Bejo, kalau bisa di-download, download saja lebih baik download saja terlebih dahulu, kemudian upload di Google Drive untuk mempermudah atasan dalam menilai nantinya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin pertanyaan dari Bu Inom sudah bisa disimpulkan bahwasannya harus di Google Drive terlebih dahulu ya Pak Rahmat. Ya, untuk mempermudah atasan nantinya. Ya, tapi benar. kalau atasannya kalau misalnya atasan memperbolehkan atau nggak apa-apa link si Bejo juga boleh, nah maka Bapak Ibu boleh. Tergantung dari atasan. Tetapi biasanya untuk mempermudahnya itu lebih baik di-download saja terlebih dahulu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Prof. Mardianto nih Pak. Mau tanya untuk hari ini apakah kita mengisi Januari sampai dengan Maret 2023? Lantas apakah kita mengisi triwulan 2, 3, 4? Boleh ya. Baru selanjutnya Pak, Januari sampai Februari 2023 kita masih menyelesaikan 100% perkuliahan semester ganjil. Tetapi Maret 2023 kita mengawali perkuliahan semester genap. Jadi laporannya, maksudnya bisa dijawab Pak? Mohon dibantu. Iya. Ya, baik Bapak bisa kalau misalnya pengajaran ini kan memang tidak terfasilitasi ya untuk waktunya itu tidak sinkron antara misalnya proses perkuliahan dengan SKP ini. E-kinerja ini hanya membaca atau memfasilitasi 1 tahun dari Januari ke Desember seperti itu. Nah, Bapak Ibu sesuaikan aja. Misalnya untuk semester genap ya Bapak Ibu yang diawali dengan
Tahun ajaran 2022-2023 itu bulan berapa Bapak Ibu? Izin bertanya. Baik, Pak Mardianto, mungkin sudah ada penjelasan dari Pak Rahmat. Ya, atau 2002 izin perkuliahan 2023 atau 2024 kita mulainya di mana? Kalau semalam ke pasca sarjana dan ke syariah, nah itu sepakatnya semester genap, semester ganjil gitu, genap ganjil gitu, Pak. Dimulai dengan genap ganjil untuk SKP-nya ini. Jadi perkuliahan yang terjadi di akhir 2023 itu menjadi triwulan 1, bagian dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 2 seperti itu. Karena 2 semester jadi triwulan 1 dan 2 itu menjadi semester 1. Nah, berarti kapan dimulai perkuliahannya, misalnya itu di akhir, kalau kita mulai yang genap, Pak ya, karena kesepakatan di pasca sarjana dan FSH itu kemarin untuk yang SKP ini dimulai dengan semester yang genap, berarti di akhir tahun 2023. Nah, itu menjadi triwulan 1 dan triwulan 2-nya. Misalnya September sampai dengan Januari selesainya perkuliahan untuk semester genap, maka itu menjadi triwulan 1 dan 2. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu ada yang dipertanyakan kembali terkait Izin Bang Rizky. Ya, silakan. Bang Ridwan, berarti kalau dia di Januari ini akhir dari triwulan 4 gitu ya? Gimana? Tadi kan penjelasan dari Bang Ridwan di pasca di mana tadi itu sepakat bahwa genap 2022-2023 itu adalah awal dari triwulan 1 gitu ya? Iya. Jadi akhir dari triwulan 4 berarti tanggalnya dibuat Januari 2024 ini, begitu Bang Ridwan? Iya, kalau tanggal sama sesuaikan dengan SKP, hanya saja mungkin yang khusus untuk perkuliahan itu anggap saja semester genap dan semester ganjil itu terlaksananya Januari sampai Desember 2023. Oh gitu. Iya. Gitu. Satu lagi Bang Ridwan gini, tadi kan Bang Rahmat Kak. Bang Rahmat. Bang Rahmat ini apa namanya di waktu pengerjaan itu di kualitasnya kan ada range-nya sampai 100%. Kalau dibuat 80% sampai 100%, di realisasinya itu sama saja kayak penjelasan Bang Rahmat tadi yang dibuat entah 20% atau 50% terlaksana begitu, atau memang nggak usah dibuat 80 sampai 100%, ditulis di rencananya. Gimana Bang Rahmat, itu agak bingung sedikit itu. Iya, soalnya ada yang buat 80 sampai 100% juga. Iya, kalau misalnya RH-nya itu kayak misalnya targetnya itu sudah kita pastikan, misalnya kakak sudah bisa dipastikan misalnya mengajar itu 24 SKS, maka kualitasnya buat 100%. Atau kalau misalnya belum bisa dipastikan, bisa range-nya itu dibuat di kualitas, bisa di kuantitas. Misal gini, belum tahu nih berapa SKS untuk mengajarnya nanti kita bicara yang 2024. Kalau 2023 kan tentu Bapak Ibu sudah tahu berapa SKS kemarin mengajarnya. Nah, kalau di 2024 nanti misalnya menyusun rencana, belum tahu berapa SKS, itu bisa range-nya itu buat di kuantitas. Misalnya 10 sampai dengan 24 SKS minimal maksimal. Nah, di kualitas tetap 100%. Artinya nanti ketika kita buat target 10 sampai dengan 24 SKS, ternyata dapatnya 16 SKS contohnya, maka tetap realisasinya menjadi 100% karena masih berada di range 10 sampai 24 SKS. Nah, tetapi kalau misalnya di kualitasnya yang dibuat range, maka kuantitasnya tidak dibuat range lagi. Misal contoh 10 laporan misalnya, kalau untuk penelitian misalnya seperti itu 10 laporan penelitian, maka di kualitas dibuat range 80 sampai dengan 100%. Maka nanti di realisasi
minimal berarti 80% dari 10 laporan, berarti 8 laporan target minimalnya, seperti itu. Kalau misalnya 9 laporan, maka masih memenuhi target. Seperti itu. Jadi salah satunya saja dibuat range, apakah itu di kuantitasnya atau di kualitasnya. Kalau kuantitasnya tidak berupa range, ini bisa nih saya buat 3 laporan, tapi di kualitas buat range 80-100% itu boleh. Tapi kalau di kuantitas sudah dibuat range, di kualitas buat 100%. Seperti itu kira-kira. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bang Rahmat. Ya, sama-sama. Ada lagi? Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam, Bu. Saya Fadila. Iya, Bu. Silakan, Bu. Oke, Pak Rahmat, kita balik ke RHK ya untuk Fakultas Tarbiyah. Saya masih bingung ini Pak Rahmat, RHK Dekan untuk pengabdian masyarakat ini saya masih bingung ini karena tidak sesuai. Apa yang mau saya intervensi dari yang punya dekan ini nggak ada kayaknya. Di sini cuma yang ada mengenai pengabdian kepada masyarakat. Ya, pengabdian kepada masyarakat itu pengabdian kepada masyarakat dengan kontrak dan izin rektor di perguruan tinggi lain. Itu maksudnya apa? Pak Rahmat, ini untuk tarbiyah ini. Terlaksananya jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan kontrak dan izin rektor di perguruan tinggi lain. Jadi kita nggak ada pilihan lain untuk pengabdian masyarakat. Apa yang mau kita isi nih? Bingung saya nih, Rahmat. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Untuk kalau kasusnya seperti itu, Ibu mungkin bisa hubungi atasan bahwa ada satu RHK yang mungkin perlu ditambahkan untuk bisa Bapak Ibu nantinya intervensi. Misalnya tidak ada di situ mengenai pengabdian masyarakat. Meskipun misalnya di kontrak kinerja karena Bapak Ibu rencana hasil kerjanya atasan atau dekan itu kan tuangan dari kontrak kinerja masing-masing dekan. Nah, ada beberapa mungkin yang di kontrak kinerja dekannya tidak ada langsung kalimatnya pengabdian kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu bisa hubungi atasan. Nanti atasan bisa kita minta atasan untuk menambahkan seperti itu. Karena apa yang tertuang di kontrak kinerja atasan itu harus tertuang di SKP-nya atasan, tetapi bisa di SKP bisa nanti atasan menambahkan apa yang belum ada di kontrak kinerja untuk bisa diintervensi oleh bawahannya seperti itu, Bu. Jadi nanti tinggal minta ke Ibu dekan saja untuk menambahkan karena mungkin sudah ada, cuman kalimatnya atau bahasanya mungkin belum sesuai. Nah, nanti bisa ditambahkan oleh Bu Dekan untuk menjadi RHK-nya beliau, baru nanti Bapak Ibu intervensi seperti itu. Bagaimana Bu Afrahul? Ya, jadi saya yang membuat saya bingung itu dia. Jadi intervensi itu ada tidak sama dengan rektor pengabdian masyarakat. Jadi saya masih bingung. Saya membuat pengabdian, apakah di situ letaknya atau di mana? Ya, kalau itu kan ada kalimat dengan kontrak dengan rektor di perguruan tinggi lain. Kalau memang tidak ada, Bapak tidak ada, Ibu tidak usah ambil RHK yang itu. Nggak ada lagi tuh pengabdian, apalagi mau saya buat. Makanya nanti setelah ini Ibu lapor ke Bu Dekan mengenai RHK beliau yang pengabdian masyarakat belum ada untuk yang kami intervensi seperti itu, Bu. Biar nanti ditambahkan Bu Dekan. Oke, atau mungkin ada Bu Dekan ini, Bu Proptin bisa hadir. Iya, Prof. Ya, Ibu Prof. Ya, Mbak Hadir, saya sudah mendengar ya. Ya, Bu, silakan Bu. Ya. Pak Rahmat, Pak Moderator, saya boleh sudah raise hand juga? Silakan Bu Dekan. PK Afrahul sudah selesai?
Ini tinggal pengabdian itu. Enggak, Pengabdian maksudnya sudah selesai, ada lagi yang mau ditanya. Oh, ada mengenai triwulan, Pak Rahmat. Biar Kak Aprahul dulu, Pak Rahmat Oke. ya. Saya Ya, Pak kembalikan. Rahmat. Siap, Bu. Ya. Mengenai ini triwulan, saya kan membuat RH-nya itu kan 1 tahun. Berarti saya buat terlaksananya perkuliahan tatap muka 2 12 bulan, Bu, semester. ya. Ya, 2 saya semester buat atau 2 itu. bulan. Oke, saya buat di kualitas, kuantitas, dan waktu. Nah, oke. Nah, ketika nanti membuat realisasi, itu saya buat di triwulan 1, itu apakah di semester genap 2022-2023, di triwulan 2, saya buat di semester ganjil ini di 2003-2024. Saya hanya 2 triwulan, Pak Rahmat. Coba, Pak Rahmat ya, saya belum jelas itu, Pak Rahmat. Oke. Iya, tadi pertanyaannya yang sama sudah ditanyakan oleh Bu Nur Fadilah Syam tadi sebenarnya, Bu. Oh iya. Iya, bahwa anggap semester genapnya itu terjadi di triwulan 1 dan 2, kemudian semester ganjilnya itu di triwulan 3 dan 4. Kita sepakatnya seperti itu. Ya, begitu karena ya, Pak. ya tergantung dari Bu Dekan izin karena contoh semalam pasca sarjana dan syariah sepakatnya seperti itu. Jadi karena di SKP kinerja ini tidak membaca atau periodenya tidak sama tahunnya. Kalau SKP kan Januari sampai dengan Desember 2023, tetapi untuk perkuliahan kan tidak sama mulainya. Nah, jadi sepakatnya untuk yang pasca sarjana dan syariah semalam, Bu, semester genap dianggap triwulan 1 dan 2, semester ganjil dianggap triwulan 3 dan 4. Oh, triwulan 3 dan 4. Iya, seperti itu, Bu. Oh, iya, oke. Jadi nanti kita sesuaikan aja, Pak Rahmat ya? Iya. Dengan kegiatan kita mengajar ya? Iya, seperti itu. Oh, gitu ya. Oke lah. Makasih Pak Rahmat ya. Sama-sama, Ibu. Ya. Terima kasih Bu Aprahul. Ya, Pak. Bang Rizky, izin nanya dikit lagi, Bang Rizky. Iya, bentar Bu Nur Fadilah, ada Bu Dekan yang sudah ditanya. Oh ya, sorry. Ya. Selanjutnya kepada Bu Dekan, kami Kalau persilakan. ada mau bertanya silakan dulu. Nggak apa-apa, tapi oke lah saya ini. Baik, terima kasih Pak Rahmat ya dan moderator yang sudah memandu acara ini dengan baik. Pastilah dalam sebuah hal yang baru terjadi distorsi yang luar biasa. Kami sangat senang. Jangan khawatir kawan-kawan. Kenapa kami tidak bisa meng-add segala kebutuhan yang mungkin belum nyambung ya, agak-agak jaka sembung ini nggak ada kegelisahan itu sangat kami pahami. Kami berjuang sekuat tenaga untuk membantu kawan-kawan karena ini kami akan membantu sekuat tenaga bagaimana semuanya kita di FITK ini sukses bersama. Untuk itu kami belum bisa ini Pak Rahmat dari dari atasan ya. Dari atasan kami belum bisa meng-add untuk kawan-kawan seterusnya gitu. Jadi ini memang berkesinambungan ya. Dari atas kalau nggak bisa nambah, kami sudah ada 2 orang abang ganteng yang bantu saya. Saya jangan sendirian melihat ini. Mereka memang belum bisa meng-add dari atasan. Jadi kami akan laporkan ini ke kepegawaian sesuai indikator dari atasan kita. Dalam hal ini atasan kami yang saya bisa akan masuk itu atasan saya Bu Rektor. Jadi punya atasan belum bisa kami sama dengan perjuangan Kak Aprahul tadi. Ya itu yang ada, yang itu dulu kita nikmati gitu ya. Itu dulu yang ada, tapi kami akan segera menghubungi ajudan atau apa untuk mungkin lebih membuka kepada indikator-indikator yang lain. Itu dia ya Kak Aprahul dan kawan-kawan semua. Tapi pada akhirnya nanti kami akan menginformasikan melalui WA grup dosen segala perkembangan secepatnya. Segala perkembangan secepatnya akan kami informasikan. Begitu ya Pak Rahmat ya. Nah, sekalian saya mau bertanya nih sama Pak Rahmat. Apakah rubriknya ada nih? Apakah rubriknya ada? Baik dari segi dosen maupun pimpinannya sebaiknya lebih disempurnakan dengan walaupun di situ indikatornya sudah jelas, tetapi ketika atau rubrik sekalian tutorialnya kan kami yang udah tua-tua nih Pak,
baik dari mohon maaf kawan-kawan dosen yang juga senior ya seperti saya. Ini mungkin ada berbagai masih bertasbih apa ini nggak mengikuti dengan ini. Tapi kalau dibuatkan video tutorial step by step dan ada juga rubriknya, ini menjadikan kami agak apa ya namanya nuansa baru, perlu belajar banyak, perlu mencoba-coba banyak. Tapi kalau ada ditinggalkan warisan apa namanya warisan kedua warisan ini ada tutorialnya dengan ini step by step, kemudian ada juga dengan rubrik itu lebih lebih apa ya lebih menyamankan bagi kami. Begitu Pak Rahmat, saya terima kasih. Mohon maaf kawan-kawan semua, tapi yakinlah pada prinsipnya kami akan membantu dan informasi terkini akan kami share melalui WA Group. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Bu Dekan atas pertanyaan dan penyampaiannya. Mungkin Pak Rahmat bisa membantu memberikan penjelasan apa yang sudah disampaikan Bu Dekan tadi Pak Rahmat. Pada Pak Rahmat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Dekan, Bu Prof. Iya, untuk penjelasan mengenai rencana hasil kerja dari Bu Rektor yang Bu Dekan intervensi itu benar tadi Bu Prof. Karena memang keterbatasan dari kontrak kinerjanya rektor sendiri. Untuk saat ini yang di 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu, kontrak kinerja rektor itu yang ada yang hanya ke PKBLU. Sementara untuk kegiatan akademis yang termasuk Tridharma itu kontrak kinerjanya seharusnya ke Direktorat Pendis, Dirjen Pendis, Bapak Ibu. Tetapi selama ini tidak ada kontrak kinerja rektor dengan Dirjen Pendis, makanya di situ menjadi sebuah halangan atau masalah karena tidak ada RHK dari rektor yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademis misalnya seperti itu. Nah, itu sedang diupayakan oleh Pak Karo AUPK Pak Hairunas untuk mendatangi Direktur Jenderal Pendis ke Jakarta untuk mengurus atau menanyakan mengenai kontrak kinerja kita rektor dengan Dirjen Pendis. Jadi untuk di tahun 2024 insya Allah nanti akan lebih lengkap RHK-nya rektor yang bisa diintervensi oleh dekan, kemudian nanti bisa turun sampai ke bawah itu insya Allah nanti di 2024 itu lebih baik lagi. Tapi untuk yang di 2023 ini Bapak Ibu kan tidak bisa kita ubah lagi atau tidak bisa kita buat lagi karena sudah berakhir atau sudah berjalan. Nah, mungkin bisa disiasati seperti itu Bapak Ibu. Ambil saja kata-kata atau kalimat yang berkaitan, walaupun kaitannya hanya sedikit, tapi kemungkinan besar bisa diambil untuk menjadi RHK yang kita intervensi. Tapi kalau tidak ada sama sekali, mungkin nanti tidak apa-apa, mungkin nanti bisa ditambahkan saja dari RHK-nya Bu Dekan, ambil satu lagi RHK-nya rektor yang berkaitan dengan misalnya kalau tidak salah ada RHK Bu Rektor yang bunyinya persentase atau jumlah lulusan S3, S2, S1 seperti itu. Itu ambil saja yang seperti itu Bu Dekan, ambil saja RHK Bu Rektor yang kalimatnya seperti itu. Kemudian nanti bisa Bu Dekan jadikan RHK Bu Dekan menjadi yang pengabdian masyarakat tadi untuk bisa diintervensi oleh dosen-dosennya seperti itu Bu. Jadi untuk mudah-mudahan untuk di 2024 nanti sudah lebih lengkap karena sudah ada kontrak kinerja rektor dengan Direktur Jenderal Pendis seperti itu. Untuk yang pertama tadi yang penjelasan kemudian untuk yang Bu Dekan tadi bertanya apakah ada rubrik atau video tutorial, ada Ibu, alhamdulillah sudah saya selesaikan. Mungkin sudah sebagian besar sudah beredar juga ke dosen-dosen juga seperti itu, jadi nanti akan saya kirim juga
untuk tutorialnya. Untuk rubrik untuk panduan sendiri Bapak Ibu itu ada di akun masing-masing Bapak Ibu. Di sini ada buku panduan, begitu juga nanti di akun pimpinan mungkin ada cara untuk melakukan penilaiannya. Di sini ada di menu sebelah kiri di atas main menu ada buku panduan. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini download dan di sini ada panduan-panduannya dalam bentuk PDF. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kurang jelas, tentunya untuk video tutorial sudah saya buat, nanti akan saya share seperti itu. Seperti itu, moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Rahmat. Mungkin Bu Dekan ada yang mau ditanyakan lagi Bu Dekan? Sedikit lagi ya, Pak Moderator. Pak Rahmat, ini kan tanggal 31 ini menjadi sesuatu nih bagi kita semua. Nah, mengingat ini belum oke lah, masih dalam on the track ya. Jadi artinya ketika itu trouble, berarti kita harus mengisi sesuai dengan yang ada di RAK, baik dari atasan kita, gitu kan ya Pak Rahmat. Yang penting terisi lah dulu untuk 2023. Untuk 2024 artinya pandai-pandai saja kita mengikut, kita tunggu. Pak Hirwan juga sudah berangkat Jakarta, mudah-mudahan kita tunggu hasilnya dari Senin. Tapi tanggal 31 ini Pak Rahmat, kami kan dari pihak pimpinan harus membaca. Kan gitu ya, harus membaca lagi hasil karya-karya dosen yang pasti berjuang untuk nasibnya. Nah, apakah tanggal 31 ini untuk batas waktu dosen, kemudian pimpinan diberi lagi waktu untuk menilai, atau 31 itu sudah close semuanya? Artinya, kalau tanggal 31 kami para pimpinan harus membaca semua hasil kinerja, berarti kan dari dosen tidak tanggal 31 ya Pak Rahman. Ini mau penegasan Pak Rahman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dekan. Jadi untuk informasinya untuk deadline 31 Januari 2024 itu sendiri tidak disebutkan, Ibu ya, mohon maaf, tidak ada disebutkan bahwasanya di situ semuanya termasuk dalam penilaian akhirnya. Apakah 31 Januari itu bawahan mengisi realisasinya atau semua mengisi realisasi, sementara penilaian bisa lewat dari tanggal itu. Apakah seperti itu atau semuanya penilaian juga tanggal 31 Januari itu juga tidak detail itu informasinya Ibu. Tapi anggap saja Ibu kita semuanya itu penilaiannya itu memang semuanya deadline-nya di tanggal 31 Januari. Maka Bapak Ibu dosen ataupun administrasi yang ada di Tarbiyah, tadi seperti yang disampaikan Pak WD2 bahwa deadline untuk pengisian rencana dan realisasi serta bukti dukung itu 29 Januari. Jadi nanti ada space waktu 2 hari untuk Ibu Dekan menilai seperti itu Bu. Jadi untuk 2023 ini ya seperti itu, isi saja sebaik-baiknya Bapak Ibu, karena memang kalau kita mau memperbaikinya lagi misalnya dari segi kontrak kinerja itu sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah berjalan dan sudah berakhir seperti itu. Iya, Pak Moderator, saya sambung sedikit lagi karena kami juga menerima SK sebagai pimpinan kan baru Juli ya Pak ya, baru Juli, dan kami sosialisasi ini kan mungkin pimpinan yang lama sudah ya, jadi kami di kepemimpinan baru ini sosialisasi, kemarin baru minggu lalu dituntunkan oleh pimpinan juga menyatakan tanggal 31, memang kan mana tahu ada informasi terkini dengan berarti semuanya harus 31, artinya kalau semua masuk 31 kita terlambat kan Pak ya, gitu kan, kita akan terlambat, ITK akan terlambat. Jadi kalau semakin cepat dosen masuk, kami akan langsung menilai mulai dari ini, kami hari ini akan meng-ACC untuk rencana gitu, karena kami juga sosialisasinya baru ini, bukan ini mungkin di pimpinan lama yang sudah yang di Juni. Itu perlu perlu diketahui oleh semua Bapak Ibu dosen. Kami baru bertugas sesuai SK di Juni akhir, jadi sosialisasinya baru kemarin minggu lalu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama memahami, dan terus terang saya kalau tanggal 31 ini semua harus kelar, berarti Bapak Ibu dosen kami tunggu mundur sebelum tanggal 31.
Kan seperti itu. Karena kami kan punya keterbatasan untuk membaca hasil kerja Bapak Ibu juga. Baru kami menilainya. Begitu Pak Moderator, mungkin itu yang bisa kita warnai pada pagi ini, dan penegasan nanti akan ada informasi selanjutnya di WA Group dosen. Terima kasih. Terima kasih Bu Dekan. Mungkin tadi selanjutnya ada Bu Nur Fadilah yang sempat ingin bertanya. Kami persilakan Bu Nur Fadilah Sam. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin Bu Dekan, Bang Rahmat, tadi terkait pembicaraan terakhir tentang RHK atasan atau RHK dekan ya. Apakah RHK dekan itu berpengaruh terhadap realisasi atau penilaiannya? Soalnya gini, Bang Rahmat, mungkin sebagian kami agak bingung juga sih memang menarik mana nih RHK yang cocok untuk pengabdian ataupun penelitian gitu ya. Karena ada beberapa bahasa yang agak membingungkan apakah ini tugas dosen atau tugas dari struktural. Dari kebingungan itu mungkin gini, kadang apakah kami mengklik misalnya itu yang katanya ada pengabdian agak cocok, itu akan berpengaruh dengan realisasinya nanti, atau mungkin tidak berpengaruh, hanya dinilai dari RHK yang kami tulis saja. Mungkin butuh kejelasannya juga Bang Rahmat tentang intervensi dari RHK dekan yang diambil terhadap RHK dosen yang dibuat dan realisasinya. Mungkin begitu Bang Rahmat, mohon penjelasannya. Ya, langsung saya. Ya, langsung aja Pak Rahmat. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Untuk dari sistemnya di aplikasi sendiri itu tidak ada membaca seperti itu, tidak ada pengaruh apa, tidak ada pengaruh untuk dari segi penilaian dari segi sistem aplikasinya. Misalnya RHK yang Ibu pilih ternyata tidak berhubungan dengan RHK yang diintervensi. Nah, ketika misalnya seperti itu, dari sistem tidak membaca bahwa itu akan menjadi pengaruh terhadap penilaian. Tapi mungkin nanti ketika ada review dari atasan, ketika atasan ingin menilai, maka disitulah nanti pengaruhnya. Apakah RHK dari atasan ini sudah sesuai turunannya dengan yang Bapak Ibu buat, RHK pribadi Bapak Ibu. Nah, dari penilaian dari atasan, dari yang pengaruhnya. Tapi kalau untuk aplikasinya ini tidak ada pengaruh apa-apa. Kalau Bapak Ibu salah, misalnya salah mengintervensi RHK yang atasan apa, kemudian RHK Bapak Ibu apa, misalnya tidak berhubungan, sistem di aplikasi tidak membaca, jadi tidak ada pengaruh apa-apa, hanya nanti pengaruhnya di penilaian dari atasan. Nanti atasan akan menilai, ini RHK saya yang ini seharusnya tidak seperti ini turunannya, seperti itu. Nah, nanti maka akan terjadi evaluasi dari pimpinan dari atasan. Apakah nanti atasan memberikan keputusannya, oke, untuk yang periode ini sudah nggak apa-apa, nanti periode selanjutnya jangan yang ini ya yang diturunkan, nanti bisa jadi atasan seperti itu, atau atasan langsung memberikan instruksi untuk revisi saja seperti itu. Itu tergantung dari atasan. Jadi penilaian itu mutlak di atasan. Sistem tidak bisa membaca keterkaitan RHK Bapak Ibu dengan RHK atasan. Terima kasih. Oh begitu. Mungkin begini, moderator, izin moderator sedikit. Mungkin untuk sekedar saran, izin Bu Dekan, mungkin beberapa RHK yang khusus untuk dosen biasa seperti kami ini kan, seperti Dila, bolehlah dibuat yang kira-kira untuk penelitian, pengabdian, dan pengajaran itu, atau penunjang seperti operator pedidikti atau SIA dan operator jurnal, mungkin bolehlah dikasih petunjuknya supaya kami tidak salah, karena kalau memang itu ditafsirkan sendiri RHK dari pimpinan nanti takutnya salah,
dan berujung dari penilaian itu. Mungkin begitu. Sekedar saran dari saya, Bu Dekan. Bisa nanti entah di grup mungkin untuk penelitian pengabdian dan penunjang lainnya atau yang mana itu ini lebih cocok gitu supaya tidak ada kesalahan, karena ada beberapa yang kami baca itu semalam agak mengarah mungkin apa ini ke pimpinan ya gitu. Jadi multitafsir jadinya RHK dari atasan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nur Fadila. Mungkin nanti bisa ditambahi oleh Bu Dekan. Saya pikir karena waktu kita juga sudah cukup lama nih Bapak Ibu. Mungkin nanti ada juga video-video yang kita share seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi, karena ini juga masih baru bagi kita. Tentunya nanti akan step by step mungkin akan ada video yang sudah disiapkan Pak Rahmat yang mungkin nanti bisa kita share dan kita pahami dan kita. Mungkin terakhir dari Bu Dekan, kami persilakan Bu Dekan. Alhamdulillah, sesi ini cukup menarik, kawan-kawan cukup energik. Terima kasih kepada seluruh tim kepegawaian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang membantu proses sosialisasi karena ini penting, Pak. Jadi kami tidak dapat membalas. Semoga mohon maaf untuk ketidaknyamanan, Pak, dari kami. Dan hari ini yang akan sudah masuk rencana ada 10. Kami sudah melihatnya. Terima kasih Pak Ali Imran, Pak Prof. Abdurrahman, Pak Prof. Amiruddin, Aufa, Mas Latif, kemudian Bu Nur Ainia. Ini semua sudah kami data, ada 10 baru sampai dengan jam ini. Jadi kami akan bekerja. Rencana-rencana akan kami lihat untuk kawan-kawan yang kami tunggu, dan setelah rencana nanti kami akan melihat lagi proses perjalanan ini. Terima kasih, mohon maaf untuk segala yang kurang berkenan dan ketidaknyamanan ini pasti ada. Kami yakin itu karena kita terus berproses. Khusus untuk Pak Rahmat Setiawan, jangan kapok ya Pak ya tarbiyah, karena apa namanya memang antusias dari kawan-kawan ini begitu menggoda untuk dilanjutkan sebagai pemantik untuk memperbaiki menyempurnakan kerja-kerja kita selanjutnya. Terima kasih Pak dari kami, semoga barokah ilmunya sampai kapanpun, semoga Bapak sehat dan tetap bisa bermanfaat bagi siapa saja. Mohon maaf dan kita sudahi. Mohon maaf kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan. Dan terima kasih juga Pak Rahmat yang mewakili dari tim kepegawaian UI Sumatera Utara Medan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang antusias mengikuti kegiatan sosialisasi kinerja kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya mungkin nanti akan kami juga berkoordinasi dengan Pak Rahmat terkait video tutorialnya agar mempermudah dan segera mempersiapkan dan lebih cepat untuk siap kinerja kita pada bulan ini. Sekali lagi, saya sebagai moderator turut undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Moderator, khususnya Pak Rahmat ya. Terima kasih Bu Dekan. Ya. Oh iya, Waalaikumsalam. Sehat-sehat kawan, semangat semua.